Salam semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dan terus kita akan belajar dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita belajar akan firman Tuhan, dan firman itu benar-benar akan betul-betul mengubah hidup kita dalam perjalanan hidup kita yang tidak mudah. Ketika perjalanan hidup kita tidak mudah, seharusnya kita terus belajar. Ada kalanya kita ini berhenti untuk belajar, ada kalanya kita bangkit lagi untuk belajar, dan terus menerus. Selama orang itu belajar terus mencari Tuhan, belajar akan firman Tuhan, maka kehidupannya akan terus mengalami perubahan demi perubahan. Tapi ketika kita berhenti belajar, maka kehidupannya juga akan berhenti mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Karena Tuhan seringkali ingin melakukan keajaibannya karena ada kerjasama, ada sebuah usaha yang kita kerjakan, ada sebuah pencarian yang namanya kerja keras kita dalam mencari Tuhan. Karena setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan mendapatkan berkat-berkatnya. Tapi ketika mereka tidak mencari Tuhan, mereka berhenti, maka keajaiban-keajaiban ini juga pun akan berhenti. Dan ketika berhenti, maka kehidupannya juga pun akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Dan hari ini kita belajar tentang kehidupan. Siapa manusia yang tidak pernah mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan orang-orang kaya yang tidak takut Tuhan pun juga mereka juga pun mengalami ketakutan, kekhawatiran dalam hidupnya. Mereka tidak jelas hidupnya setelah mereka mati kemana. Tidak jelas, walaupun berlimpah-limpah dengan kesenangan mereka, sebenarnya dalam hati mereka adalah mengalami sebuah kekosongan. Nah, kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Nah, kita belajar memang tidak mudah untuk terus-menerus belajar mengenal Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan, belajar, maka ada banyak tantangan. Khususnya adalah kuasa kegelapan atau iblis seringkali ingin menghentikan kita untuk mencari Tuhan. Nah, ini tantangan, sebuah tantangan. Dia akan berusaha menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi ketika kita belajar dan mengetahui kebenaran, maka kita tidak akan berhenti bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Ya, setiap orang pasti mengalami namanya kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita. Apalagi masa-masa seperti ini yang begitu sulit bagi setiap orang. Tapi kenapa keadaan itu diizinkan Tuhan? Ternyata keadaan diizinkan Tuhan dan berbagai macam hal supaya kita ini lebih benar-benar fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada kekhawatiran, bukan fokus kepada keadaan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka keadaan itu akan diubah Tuhan. Situasi yang sulit pun akan diubah Tuhan kalau kita fokus kepada Tuhan. Apakah mudah kita ini fokus kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Tuhan. Dan carilah dahulu kerajaan Allah. Kenapa kita harus mendahulukan itu? Mendahulukan Tuhan. Karena memang itu kewajiban kita sebagai orang yang membutuhkan Tuhan. Setiap orang itu butuh namanya pertolongan. Setiap orang itu butuh namanya keselamatan. Tetapi datangnya dari mana? Percayalah, Daud berkata, kesulitan demi kesulitan itu terus ada dalam hidupnya. Ketika dia melayangkan pandangannya ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku adalah datangnya dari Tuhan. Dia tahu bahwa selama hidupnya, selama masa dia menjalani kehidupan yang terlalu sukar, dikejar-kejar, ingin dibunuh, khawatir, takut, cemas, gelisah, itu yang melingkupi kehidupan Daud yang terus-menerus mengalami, artinya kehidupan yang menyakitkan dalam hidupnya. Tapi dalam hati, dalam hidupnya yang menyakitkan itu, dia memerlukan Tuhan. Dia berkata bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan. Maka hari ini kita harus tahu bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Sebab orang yang mencari Tuhan
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Inilah orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang berusaha. Nah, setiap kita ketika kita hidup di dunia ini mengalami kesulitan demi kesulitan, karena memang itu dari awalnya utuh kita harus bersusah payah, karena Tuhan membuat segala sesuatunya itu pertama indah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu menerima akibat dari dosa dan mereka harus bersusah payah untuk mencari rezekinya. Bayangkan ketika mereka susah payah sampai hari ini kita bersusah payah mencari rezeki kita, bahkan kita ini kesulitan dalam hidup kita karena kita tidak menikmati semua yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, dan kita ini menjauh daripada Tuhan karena kesusahan itu. Seharusnya kesusahan itu membuat kita berjuang untuk mencari Tuhan. Percaya, yang kita utamakan adalah Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, berkat itu akan datang. Tuhan akan melakukan keajaiban, Tuhan akan membuat keadaan diubah Tuhan. Kita baca bahwa di Kejadian pasal 3 ayat 17, ini manusia jatuh dalam dosa. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dikatakan sini karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya dia mengalami yang namanya kutuk. Dia harus bekerja susah payah, benar-benar susah payah dalam hidupnya untuk menghidupi atau untuk mencari rezeki itu dengan susah payah. Hari ini kita sudah terus tahu bahwa benar-benar kita mengalami dalam hidup kita bahwa bekerja itu betul-betul menyusahkan, melelahkan. Tetapi ketika kita belajar untuk mengutamakan Tuhan, itu tidak akan pernah melelahkan, itu tidak akan pernah menyusahkan, karena berkat Tuhanlah menjadikan kaya, susah payahnya tidak akan menambah. Artinya ketika Tuhan memberkati kita, Dia tidak akan pernah memberikan susah payah lagi dengan berkat-berkat Tuhan. Itu janji Tuhan. Dia akan benar-benar memberkati kita, memulihkan keadaan kita. Kita akan benar-benar mengalami kebahagiaan, sukacita karena kita mengutamakan Tuhan. Mungkin kalau masalah hal yang kita alami, kekhawatiran kita, sebenarnya kekhawatiran kita itu adalah masalah bagaimana cara kita hidup untuk sebuah makanan. Karena Mazmur berkata, kita buka Mazmur, berkata bahwa Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ketika kita hari ini mengalami kekurangan dalam segala hal, percayalah, kunci yang paling utama dalam hidup kita adalah mencari Tuhan. Dan itu adalah yang pertama kali. Apakah mudah mencari Tuhan? Mencari Tuhan itu adalah usaha yang terus-menerus kita harus lakukan, usaha yang kita terus-menerus harus buat. Karena ketika kita membuat keputusan untuk mencari Tuhan, walaupun ada tantangan, rintangan hari ini, percayalah, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin lebih baik sakit hari ini, mungkin lebih baik mengalami kesulitan hari ini ketika kita mencari Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita terus mengalami kesulitan, ketika kita mengutamakan Tuhan, semuanya akan diubah Tuhan.
Tuhan. Saya mengalami kehidupan yang luar biasa, dari nol, tidak punya apa-apa. Sekarang saya memiliki apa-apa karena saya percaya pertama dari awal memang menyakitkan. Dan saya percaya bahwa itu semua karena saya terus berusaha untuk mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Dan Tuhan memberkati saya luar biasa hari ini, karena saya percaya kalau saya pernah ditolong Tuhan dari mengalami hal-hal yang paling sulit dalam kehidupan saya. Bahkan saya tidak memiliki apa-apa, ketika Tuhan tolong dan menjawab setiap doa-doa saya, itu yang terus membuat saya mengerti bahwa saya harus mengandalkan Tuhan, bahwa saya harus mencari Tuhan. Ya, harusnya kita, orang-orang yang mengalami kesulitan, masalah demi masalah, seharusnya datang kepada Tuhan, seharusnya mencari pertolongan Tuhan. Seharusnya benar-benar kita ini membutuhkan Tuhan. Percayalah, hari demi hari Tuhan akan menolong kita. Setiap tokoh Alkitab mengalami kesulitan, tapi mereka punya waktu dalam hidup mereka, dan mereka tidak berhenti untuk mencari Tuhan. Waktu yang tepat adalah waktunya Tuhan. Kapan waktunya? Teruslah mencari Tuhan, jangan hiraukan waktunya. Dan hari ini kalau contohnya kita mencari dan mengalami kesulitan, suatu hari ada harapan, sebuah harapan yang akan mengubah hidup kita, yang akan memulihkan keadaan hidup kita. Kalau orang lain ditolong, kenapa kita tidak ditolong? Kalau orang lain bisa bersaksi keajaiban demi keajaiban, maka Tuhan juga pun akan melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Percayalah, utamakanlah Tuhan, carilah Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Kita belajar bersama-sama atas firman ini, bahwa hari demi hari kita harus terus mencari Tuhan dalam doa, dalam firman Tuhan. Baca firman, paksakan, itu sebuah usaha, itu sebuah kerja keras. Apabila kita bekerja keras, mungkin bekerja untuk orang lain, bekerja untuk manusia, dan kita mendapatkan upah, apalagi kita bekerja untuk Tuhan, kita akan mendapatkan upah yang besar. Kita bekerja untuk Tuhan hari demi hari, kita bangun, bekerja keras mencari Tuhan, bangun pagi-pagi, berdoa, cari wajah Tuhan, terus menerus, bahwa hal yang terutama bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan upahnya dalam hidup kita, bahwa seorang pekerja layak mendapatkan upah. Dan itu yang kita harus dapatkan, itu janji Tuhan yang harus kita tangkap, itu janji Tuhan yang harus kita ambil setiap kita ingin diberkati Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan umat-Mu, Tuhan, yang mengalami kesulitan, mengalami kekhawatiran dalam hidupnya, yang hari demi hari mengalami kesulitan hari ini, Tuhan. Pulihkan, Tuhan, keadaan situasi hari demi hari, banyak bencana di mana-mana, Tuhan. Dan itu membuat umat-Mu mundur daripada Tuhan, lelah mencari Tuhan. Dan biarlah mereka disadarkan untuk terus mencari Tuhan, untuk terus mengakui Tuhan, untuk terus memerlukan Tuhan, bahwa pertolongan mereka datangnya daripada Tuhan. Pertolongan mereka berasal daripada Tuhan. Tidak ada pertolongan lain selain pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Ketika mereka mengutamakan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup setiap umat-Mu. Bangsa kami dipulihkan Tuhan, gereja-Mu dipulihkan. Biar mereka menjadi gereja, menjadi umat Tuhan yang benar-benar mencari Tuhan, benar-benar menjadi generasi yang mengandalkan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Pulihkan Tuhan. Biar mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan mencari hamba-hamba Tuhan, tapi mencari Tuhan. Biarlah kecerdasan, hikmat, pengertian, pengalaman demi pribadi itu ada di dalam kehidupan setiap umat-Mu hari ini. Terima kasih untuk malam hari ini.
anugerah-Mu boleh terjadi. Terima kasih untuk hari ini, bahwa kuasa-Mu bekerja luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, biarlah kita belajar firman Tuhan yang sederhana, ya, kita terus mengandalkan Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan, bahwa kita memerlukan Tuhan. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Ingat bahwa kita tidak akan pernah mengalami yang namanya berkat-berkat, keajaiban-keajaiban Tuhan kalau kita tidak bekerja sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Carilah dahulu, mengutamakan Tuhan, itu yang terpenting. Hari ini kita belajar untuk terus mengerti, memahami firman Tuhan, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang kita utamakan dan andalkan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.